Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kuis Pekan UAS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Yudin Al-Hakim dengan NIM 2022 103 103 113 11 dari kelas Statistika dan Probabilitas semester 3 kelas D. Di sini tahapan pengerjaan saya yang untuk yang pertama mencari data di Kaggle dengan jumlah 1000 data minimal dan minimal variabel numerik 10. Lalu kita menguji asumsi regresi untuk mengecek normalitas, heteroskedastisian, dan autokorelasi. Lalu menguji permodelan menggunakan Excel dan Python. Untuk yang menggunakan Excel, hanya menggunakan 5 variabel numerik dan data yang diambil 100. Untuk yang Python, variabel numerik juga ada yang 5 dan diambil 100 dan juga keseluruhan data, yaitu 1000 data lebih plus variabel numerik minimal 10. Setelah itu, saya akan mengadakan uji parsial, yaitu uji T, lalu uji simultan atau uji F, atau di sini disebut ANOVA, lalu ada uji kebaikan model, yaitu R-square. Untuk linknya, untuk link Google Colab saya bisa dicek pada link di kiri, dan untuk data saya bisa cek link di kanan. Lalu ada analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik untuk memahami dan mengukur hubungan antara variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat, memungkinkan prediksi, pengajuan hipotesis, dan penyesuaian variabel. Di sini dataset saya mengambil dataset yang berjudul Global Suicide Rate atau rasio bunuh diri di dunia. Lalu uji asumsi klasik regresi. Di sini uji asumsi klasik dalam analisis regresi adalah tahap penting untuk memastikan bahwa data dan model memenuhi asumsi-asumsi seperti normalitas, homoskedasitisan, dan ketiadaan autokorelasi. Memastikan kelayakan asumsi ini meningkatkan keandalan hasil analisis regresi. Untuk hasil uji klasik regresi, di sini ada variabel year, suicide number, life expectancy, adult mortality, infant death, alkohol, under 5 death, HIV or AIDS, GDP, population, income composition of resource, schooling. Nah, di sini semua variabel berdistribusi normal. Lalu untuk ke heteroskedasitisan itu semua ada kecuali untuk variabel year atau tahun. Nah, untuk autokorelasinya semua ada. Lalu permodelan regresi. Di sini saya menggunakan 3 uji, yaitu yang pertama uji parsial atau uji T. Ini digunakan untuk mengecek apakah setiap variabel itu memiliki atau berkontribusi secara signifikan terhadap variabel dependen. Lalu untuk yang kedua uji simultan atau uji F atau ANOVA, menguji apakah minimal satu variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Signifikasinya dapat diuji dengan uji F pada tingkat keseluruhan model regresi. Lalu yang terakhir ada uji kebaikan model atau R-square. Uji kebaikan model menggunakan R-square menilai sejauh mana model regresi menjelaskan variasi dalam data. Dengan nilai R-square semakin tinggi menunjukkan kemampuan model yang lebih baik dan menjelaskan pola hubungan antara variabel independen dan dependen. Berikut 1000 data, tapi di sini saya mau menampilkan beberapa. Tapi untuk yang kali ini menggunakan 1000 data atau lebih dan 12 variabel numerik. Untuk uji parsial atau uji T, interpretasinya adalah variabel year tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk variabel life ekspektasi tidak memiliki pengaruh signifikan juga. Adult mortality memiliki pengaruh signifikan. Infant death tidak memiliki pengaruh signifikan. Alkohol memiliki pengaruh signifikan. Under 5 death tidak memiliki pengaruh signifikan. HIV or AIDS tidak memiliki pengaruh signifikan. GDP tidak memiliki pengaruh signifikan.
Population memiliki pengaruh signifikan, untuk income composition of resource memiliki pengaruh signifikan, dan schooling tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu ada yang kedua, uji simultan atau UGF atau ANOVA. Di sini untuk p-value untuk UGF mendapat hasil seperti itu, E minus 141 yang bisa disebut 0,00000 sampai 141 baru angkanya itu. Nah, jika UGF ini p-value untuk UGF di bawah 0,05, maka setidaknya satu variabel independen memberikan kontribusi signifikan terhadap model. Lalu yang ketiga ada uji kebaikan model atau R square. R square di sini mendapatkan nilai 0,386, 203, 24, 200, 8, yang berarti di sini model regresi secara keseluruhan menjelaskan sekitar 38,62% variabilitas dalam data. Untuk yang 100 data dan 5 variabel numerik, berikut hasil Excel dan Python-nya. Saya di sini mengambil 5 variabel, yaitu life expectancy, adult mortality, infant death, alkohol, dan suicide number sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Lalu yang kedua ada uji parsial atau uji T. Yang pertama ini. Di sini untuk interpretasi uji T pada Python bisa kita lihat life ekspektasi memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk adult mortality tidak memiliki pengaruh signifikan, infant death memiliki pengaruh signifikan, dan alkohol memiliki pengaruh signifikan. Bisa dilihat untuk yang kedua hasil tabel hasil bisa dilihat itu sama. Untuk koefisien di sini ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk yang positif berarti ini variabelnya berbanding lurus dengan variabel dependennya. Untuk yang negatif ini akan berbanding terbalik dengan variabel dependennya. Lalu ada uji simultan, uji F ANOVA. Seperti yang saya katakan tadi, jika p-value di bawah 0,05, setidaknya satu variabel independen memberikan kontribusi signifikan terhadap model. Di sini hasilnya adalah 2,000 E min 40, yaitu 0,040 kali lalu muncul angkanya. Yang berarti itu di bawah 0,05 dan menghasilkan setidaknya satu variabel independen memberikan kontribusi signifikan terhadap model. Lalu yang terakhir ada uji kebaikan model atau R square. Di sini untuk hasilnya R square menghasilkan 0,86503879809355507, yang di sini menjelaskan bahwa keseluruhan model regresi secara keseluruhan menjelaskan sekitar 86,5% variabilitas dalam data. Untuk menguji seberapa besar nilai signifikasinya, yaitu ada pada range 0 sampai 1. Mungkin itu saja presentasi saya untuk kuis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.